Nah ini bener nih, karena memang hampir semua kebijakan Ridwan Kamil yang lama-lama itu memang didatangi dan bermasalah, termasuk yang pembangunan masjid apa namanya? Al-Jabar. Al-Jabar. Nah, yang ini kontennya terkait dengan Deddy Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK. Nah, ini ada sebuah informasi yang Selanjutnya ini ada gubernur konten yang kemarin mendatangi seorang ibu di Bekasi yang dipukuli oleh anak kandungnya berusia 23 tahun karena tidak mau memberikan uang 30.000 buat dia berangkat kerja dan nongkrong dengan teman-temannya. Gercep sekali ya Kang Deddy Mulyadi ya, meskipun otoritasnya adalah wali kota Bekasi, tapi dia langsung datang menemui sang ibunda dan membayari rumah yang ditunggak atau digadaikan oleh suaminya. Mulia namanya, makanya Mulyadi. Oh, iya. Mulyadi, Mulyono kan sama-sama mulia kan. Aja. Deddy Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK karena anggaran hilang dan utang BPJS 300 miliar. Ini kita tahu bahwa memang kebijakan KDM ini banyak menyerang kebijakan-kebijakan lama Ridwan Kamil. Ya. Salah satu yang kemarin tuh terkait dengan tempat pariwisata di salah satu daerah yang akhirnya digerus ya. Terus ada beberapa kebijakan yang lain, termasuk di Bank BJB dan lain-lain. Nah ini benar nih, karena memang hampir semua kebijakan Ridwan Kamil yang lama-lama itu memang didatangi dan bermasalah, termasuk yang pembangunan masjid apa namanya? Al-Jabar. Nah, yang ini kontennya terkait dengan Deddy Mulyadi laporkan Ridwan Kamil ke KPK. Nah, ini ada sebuah informasi yang diposting oleh, ada banyak ini Bang ya. Salah satunya ada di short YouTube oleh Sukmala namanya, 1987. Tapi fotonya di situ adalah foto foto Ridwan Kamil, backgroundnya foto Prabowo. Nah, di sini memang rutin yang bikin konten. Nah, salah satunya ini ada dia menyebut Deddy Mulyadi melaporkan Ridwan Kamil ke KPK karena 300 miliar. Jadi ada anggaran yang hilang, hutang BPJS 300 miliar yang tak terbayar. Dan narasinya ya, jadi seolah-olah Ridwan Kamil memanipulasi uang 300 miliar untuk BPJS kesehatan. Mungkin BPJS kesehatan ya saya nangkapnya di sini. Nah, ketika saya cek narasi ini, apakah memang datang dari Ridwan Kamil, datang ke KPK, ataupun penyidik KPK yang datang ke Mulyadi gitu kan? Nah, saya belum dapat informasi itu, Bang Gaib. Nah, cuman ketika kita telisik lebih dalam informasi ini, 300 miliar itu bukan penjelasan dari sekdanya ya. Ini kita menguji fakta jurnalistiknya. Sekda Pemprov Jawa Barat menyatakan memang 334 miliar itu memang statusnya nunggak ke BPJS Kesehatan. Jadi fase ketika Ridwan Kamil memimpin itu ketika pemilu, dana itu dialokasikan ke yang lain dulu. Jadi dana itu tidak dibayarkan ke BPJS. Itu penjelasan sekdanya yang dikutip dari Republika. Nah, dana itu juga ada 2 kabupaten di Jawa Barat yang tidak mengalokasikannya. Jadi ketika tidak dialokasikan dari APBD, otomatis tahun depan dia tidak terima duit itu. Nah, karena tidak dialokasikan, tidak dibudgeting, sehingga ketika tahun berjalan dia tidak mendapatkan BPJS, daerah itu tidak mendapatkan BPJS itu. Sementara masyarakat tetap berobat kan, uang itu harus dibelanjakan. Nah, inilah yang penjelasan. Inilah yang terutang di BPJS Kesehatan. Nah, apakah ini ada pelanggaran modus korupsi ataupun misadministrasi dan lainnya? Ini petugas hukum yang berhak untuk menelitinya. Apakah ini akan diambil KPK, Kejaksaan Agung? Itu adalah tanpa harus laporan, ini
mereka wajib memproses. Jadi tidak ada informasi bahwa KDM melaporkan RK ya? Tidak ada laporan misalkan si Deddy Mulyadi ini datang ke KPK, itu nggak ada. Yang ada Lisa melaporkan RK itu ada. Oh iya Lisa. Lisa lagi. Tapi kalau KDM tidak melaporkan. Tidak ada melaporkan. Tidak ada bukti valid ya. Memang dalam sejarah politik Indonesia hampir tidak ada kepala negara atau kepala daerah yang melaporkan mantan kepala daerahnya. Ya. Hampir nggak ada. Biasanya lewat yang lain, lewat LSM. Benar. Ya kan, pakai tangan yang lain gitu ya. Jadi ada istilah itu namanya kalau dalam bahasa Jawa tuh nabok nyilih tangan. Jadi nabok dengan tangan orang gitu. Dan itu biasanya pakai LSM dan pakai yang lain. Jadi jarang yang benar-benar datang langsung kayak di luar negeri kan. Kalau di luar negeri tuh lebih fair memang. Benar. Kalau memang dia korupsi jadi melaporkan langsung. Kalau di kita tuh masih ada ayuh pakewuh gitu. Ya. Jadi nggak mau ketahuan tapi benci tapi nggak mau ketahuan benci gitu. Nah, itu yang berbahaya tuh. Nah itu yang terjadi. Nah ini ada di mana nih berita informasi? Ini ada di short YouTube, YouTube, ada di Facebook juga. Ada beberapa sih Bang yang menyebarkannya. Dan karena Ridwan Kamil ini trending ya. Ini banyak yang KDM juga trending. Nah, dua nama ini selalu banyak fansnya, ada haternya juga banyak. Nah, ini dimanfaatkan oleh pembuat konten untuk menyebarkan itu biasanya langsung naik tuh ya. Ya. Dan satu lagi tuh Ridwan Kamil kita tahu kan masih dalam proses penyidikan ya terkait dengan Bank BJB itu. Ya, yang udah tersangka 3 orang ya. Dari Bank BJB itu, cuman Ridwan Kamil kemarin terakhir jadi saksi kalau nggak salah ya. Belum ada update baru ya. Ada update. Itu di Kejaksaan Agung ya, bukan di KPK. Dan mungkin ini dihubung-hubungkan oleh si pembuat konten. Informasi ini dihubung-hubungkan dengan kasus yang lain. Tahu bahwa ini dihandle Kejaksaan Agung. Dia taunya korupsi KPK aja. Jadi lain kali kalau bikin hoax agak cerdas dikit ya. Ya. Ya, memang untuk kasus BJB sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, namun belum menyebutkan nama Ridwan Kamil. Dan informasi terkait dengan kasus Ridwan Kamil ini akan terus bergulir karena proses hukumnya masih berlanjut. Ada 2 proses hukum yang dijalani Ridwan Kamil, kasus BJB dan juga kasus Lisa. Ya 2 kan? Ya, tapi itu bukan urusan publik. Urusan publik ya. Itu urusan private. Walaupun sidangnya terbuka ternyata. Sidangnya terbuka. Tapi kalau dia pakai anggaran negara jadi urusan publik juga. Iya, makanya kalau urusan private jangan pakai anggaran negara, bahaya. Nanti dikerubutin rakyat nanti di akhirat. Pak RK mah lagi hiatus ya. Apa itu Bang? Hiatus politik. Kan kalau artis banyak saya mau hiatus dulu nih gitu kan, nggak mau nyanyi dulu, istirahat nih kayaknya. Ya semoga urusan Bang RK yang pernah menjadi primadona media dan primadona netizen cepat selesai ya. Ya itulah yang namanya hidup ya. Kadang di atas, hiruk pikuk kemewahan dan kejayaan, tiba-tiba bisa jatuh, bisa dilupakan dan ya kayak begitu. Minggir gitu. Iya, langsung tiba-tiba minggir aja. Tiba-tiba minggir dan selesai aja dan bener-bener nggak dilihat gitu sama banyak orang. Tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat RK yang ada di sekitarnya atau yang pernah mendapatkan keuntungan tetap menyertai mereka yang sedang dalam posisi sulit ya. Tapi katanya tadi nggak ada kepentingan yang politik yang langgeng. Maksudnya kan tetap yang namanya politisi kan punya sahabat. Sahabat sejati itu dilihat bukan dari ketika dia punya duit, tapi ketika kita jatuh udah nggak punya apa-apa, tapi tetap ada teman-teman kita yang datang dan memberikan support. Itu penting loh Bang. Itu dia. Karena ada teman saya pejabat yang tadinya banyak orang datang, terus kena kasus korupsi di kejaksaan. Terus dia bilang, ya itu bro, biasalah orang-orang pada ninggalin. Yang tadinya minta bantuan apa, udah WA ditutup, gue minta tolong buat bini gue gini, nggak ada yang mau bantuin. Yang datang ya lulu aja nih. Yang menurut dia lulu orang yang gua anggap nggak peduli tadinya, nggak pernah WA, tapi ketika gua bermasalah lu datang sih. Nah itu nggak dilupain sama dia.
gitu. Nggak dilupain dan akhirnya orangnya udah keluar sekarang. Di balik sisi jahat seseorang pasti ada sisi baiknya, juga kan, gitu. Ya. Jadi kita datang bukan untuk ini. Ya orang pernah salah lah ya. Ya. Setiap orang punya salah kan. Menunjukkan bahwa jangan ketika orang lagi jaya kita datengin karena kita butuh jabatannya. Ya. Tapi ketika dia udah nggak menjabat kita lupain. Itu yang dalam persahabatan tuh nggak boleh kayak begitu. Apalagi kalau ketemu orang kalau ada perlunya aja. Padahal gampang banget itu. Jejak digital Ridwan Kamil banyak banget kan. Tinggal serut siapa aja sih sahabat-sahabatnya. Yang boleh ada perlunya cuma begadang. Apa tuh? Iya. Begadang, jangan begadang kalau nggak ada perlunya. Oh iya. Kalau ada perlunya cuma begadang. Tapi kalau bersahabat nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada perlu, nggak ada perlu, mesti kita support. Oke. Deddy Mulyadi melaporkan Ridwan Kamil ke KPK karena anggaran hilang dan utang BPJS 300 miliar. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Ada tunggakan, tapi Deddy Mulyadi tidak melaporkan Ridwan Kamil ke KPK.